Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junubihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh nikmat yang senantiasa Allah curah-curahkan kepada kita. Wabil khusus di subuh hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan iman yang memudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini dalam menjalankan ibadah kepadanya. Semoga kita meraih apa yang pernah disabdakan baginda Rasulullah, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di antara dua masa dingin, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bardain di sini salat subuh dan salat asar. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buka agenda kita kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tema kita pagi hari ini adalah saatnya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di awal tahun 2021. Secara hitungan umur kita bertambah, tetapi hakikat jatah kita untuk hidup di dunia ini adalah berkurang. Dalam makna kita semakin mendekat kepada apa yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu akan merasakan mati. Dan ketika kematian itu, ketika ajal itu sudah saatnya datang, menjadi hak seseorang di antara hamba-hamba Allah. Allah katakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika ajal itu datang menghampiri seseorang, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dipajukan sa'atan walaupun sesaat. Dan kita sama-sama tahu kita masih berada di masa di mana Allah masih memberikan ujian kepada kita berupa pandemi. Belum lagi dari BMKG itu menyampaikan, khususnya Bandung Selatan itu harus waspada terhadap curah hujan yang lebat begitu, yang akan berpotensi banjir, erosi dan lain-lain.
Dan apa yang dikhawatirkan terbukti di Cimanggung ya, di Sumedang itu eros, beberapa orang meninggal. Sehingga saya lebih membaca, jadi betul-betul hari ini, saat ini kita dihadapkan pada satu fakta terkait dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian itu memang betul-betul dekat dengan kita. Dan berbicara masalah kematian kan sesungguhnya bukan kematiannya yang harus kita khawatiri, karena itu satu kepastian, tidak bisa dielakkan. Tetapi kita bawa apa begitu? Pada bulan yang lalu saya menyampaikan madah tentang keutamaan amal kebajikan, keutamaan amal solih. Imam Ibn Rajab mengatakan kalau orang-orang dulu ketika mereka mendekat kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati amal-amal yang spektakuler gitu. Amal-amal yang apabila kita lihat hari ini sangat sulit kita menemukan tipe-tipe orang yang mampu beribadah seperti itu gitu. Sangat jarang. Sulit kita menemukan orang seperti itu. Kalau kita berjumpa dalam satu sirah dengan Umar bin Khattab, maka kita akan mendapati dua garis hitam ya, dari mata dalam terus ke pipi ke bawah gitu. Dua. Dan itu disampaikan itu bekas air matanya Umar bin Khattab gitu. Yang setiap malam menangis kepada Allah karena takut kepada Allah akan segala kehilapan, segala dosa, segala kealpaan dirinya begitu. Terlebih saat Khalifah Umar bin Khattab, terlebih ketika Umar bin Khattab itu menjabat sebagai Khalifah. Jadi sedahsyat apa air mata yang mengucur, yang sampai kemudian membekas begitu, ayat tapakan gitu. Dalam satu peperangan Rasulullah SAW pernah menginstruksikan kepada seluruh sahabat untuk mendonasikan harta yang mereka miliki. Maka kita lihat para sahabat ada yang menginfakkan seluruh hartanya, setengah hartanya, dan sangat banyak begitu. Sampai kebutuhan minimal dalam peperangan itu tercukupi begitu. Mereka bisa berangkat dan kemudian mampu memenangkan pertarungan, mampu memenangkan peperangan. Seorang tabi'in Hasan bin Hanan, dia sudah lama tidak pulang ke rumah karena berjihad berdakwah begitu. Ketika akan memasuki rumahnya, ke kampungnya gitu maksudnya, di jalan menuju rumahnya itu ada rumah baru. Spontanitas dia berkata kepada dirinya, kapan rumah ini dibangun gitu. Siapa ya pemiliknya gitu. Bertanya-tanya. Dan orang-orang soleh dulu sebelum menjelang tidur suka memuhasabah, suka memutabaah, mengopolasi, menghitung-hitung amal-amal yang pernah dia lakukan dari bangun, setelah bangun sampai mau bangun lagi, mau tidur lagi, ba'da tidur kemudian mau tidur lagi, itu maksudnya. Dan dia mendapati, dia mengucapkan kalimat itu yang dianggap tidak pernah ada kaitannya, tidak ada pernah hubungannya dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga dia merasa bahwa itu satu kesalahan yang sangat
dan dia melakukan apa yang disebut dengan muta'abatun nafs, mu'aqabatun nafs, melakukan iqab, melakukan penghukuman terhadap dirinya sendiri, dan melakukan amal soleh dengan melakukan amal kebajikan. Apa yang dia lakukan? Saum selama 1 tahun. Dikurangi tentu hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum. Imam Syafi'i rahimahumullah adalah dia sangat sering salat subuh dengan wudu isya gitu. Dan kalau beliau melakukan qiyamul lail, salat malam dari ba'da isya, itu sampai menjelang subuh. Dan dia mampu menghatamkan 1 Al-Quran dalam salatnya. Ada saat ini kita menjumpai orang-orang seperti itu. Sulit. Sehingga Imam Ibn Rajab mengatakan, mau dengan cara apa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurah-curahkan maghfirahnya Allah, agar Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita. Kalau kita mau bersanding, berlomba begitu dengan mereka, mencek orang Sunama jauh tanah kalangit lah gitu. Sulit kita mencari atau berupaya untuk seperti itu gitu. Ya introspeksi lah saya begitu. Saya tidak sanggup berdiri lama begitu ya dalam sholat. Cangkel Pak, komo asam urat ya. Sok dina tarawehan. Sebentar lagi 100 hari kurang kita akan masuk ke bulan Ramadan. Imam lila we saeutik. Ti tukang teh kan sok leban udehe. Pertanda cangkel, pertanda imam tong laila teuing begitunya. Ya kita ibadah kita begitu. Maka Imam Ibn Rajab mengatakan minimal kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita gitu. Maka beliau mengatakan mendekatlah kepada Allah minimal dengan 3 cara. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah dengan seluruh hajat-hajat kita. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah dengan seluruh kelemahan-kelemahan kita. Dan mendekatlah kepada Allah dengan seluruh dosa-dosa kita. Apa makna dari apa yang disampaikan Imam Ibn Rajab terkait mendekatlah kepada Allah dengan hajat-hajat kita gitu. Setiap kita tentu punya hajat banyak begitu. Pengen A, pengen B, pengen C dan seterusnya. Maka jadikanlah seluruh hajat itu adalah dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan seluruh hajat-hajat itu menjadi alasan kita menjadikan dekat dengan Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Dari hal yang terkecil sampai yang kita anggap paling besar gitu. Bermohonlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wat da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allakum yarshudun. Kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seluruh hajat kita dengan memperbanyak doa, aksirut doa begitu kepada Allah. Sehingga di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai adalah orang yang senantiasa menyampaikan seluruh hajatnya kepada Allah tanpa kecuali, dari kebutuhan yang paling kecil sampai kebutuhan yang paling besar yang dianggap memang itu besar begitu. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati di dalam Al-Qur'an Allah mengabadikan 2 orang soleh saat memohon kepada Allah dari
hal yang kita anggap sepele sampai kepada yang oleh ulama tafsir dikatakan pada sesuatu yang sangat mulia, pada sesuatu yang sangat agung begitu. Di dalam surah Qasas 24 di mana sedikit dikisahkan terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul orang di Mesir, memukul pengikutnya Fir'aun, sampai satu kali mukul mati. Jadi pukulan sedasat apa begitu ya, satu kali pukul mati Pak. Mike Tyson dulu tidak sehebat itu begitu. Khabib misalkan, pegulat muslim itu yang resign kemarin karena memenuhi permintaan ibunya, itu tidak sehebat itu. Tapi Nabi Musa satu pukul mati begitu. Jadi kekuatannya luar biasa. Tapi karena itu dia dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun, sehingga Nabi Musa merasa takut, lari, terus lari sampai ke negeri Madian. Dalam posisi lapar, dalam posisi lelah, sampai ke satu tempat di mana dia mendapati ada sekelompok orang yang mengembalakan kambing yang sedang mengasih minum gembalaannya. Dan dia dapati ada dua orang perempuan begitu yang tidak bisa kebagian jatah gitu. Karena sumur air itu sudah dipenuhi oleh kambing-kambing para bapak-bapak, para lelaki begitu. Karena dia perempuan tidak bisa menyeledak gitu. Akhirnya Nabi Musa menawarkan bantuan, sehingga apa yang dilakukan, dia menggeserkan batu besar yang menutup satu sumber air yang lain begitu, tanpa mengganggu kambing-kambing awal yang sudah minum di situ. Sehingga digeserkan, ngocor begitu sumber air yang lain, sehingga ternak milik dua orang perempuan ini bisa minum gitu. Setelah selesai dia istirahat di bawah satu pohon, dan lelahnya semakin terasa, laparnya semakin terasa begitu. Sementara ini negeri orang, dia tidak punya saudara, tidak punya kenalan gitu. Tentu satu hal yang bisa dilakukan oleh dirinya, oleh Nabi Musa ini adalah mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah begitu. Dia ingin minta makan kepada Allah gitu, karena lapar yang sangat begitu. Tapi tentu bahasanya, ya Rabb aku minta makan, tidak begitu bahasa Nabi Musa alaihissalam. Di ayat 24 di dalam surah Al-Qasas itu Allah abadikan doa Nabi Musa, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Ya Rabb, sesungguhnya aku sangat membutuhkan akan seluruh kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada diriku. Sehingga hajat yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sangat berharap ini begitu, didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah. Dengan tidak lama kemudian satu wanita yang dari dua orang wanita yang ditolongnya ini tiba-tiba kembali, yang kemudian mengatakan, Bang, dipanggil Abah. Ya mungkin itu bahasa kitanya lah. Sehingga dari permintaan makan ini di dalam tafsir kita bisa membaca Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kenikmatan yang sangat banyak begitu. Dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan tempat tinggal akhirnya. Nabi Musa mendapatkan pekerjaan,
Nabi Musa kemudian mendapatkan jodoh, ya. Orang tua dua gadis ini menikahkan Nabi Musa dengan salah satu di antara keduanya. Allah memberikan cap kenabian, maksudnya Allah memberikan kenabian kepada Nabi Musa. Allah juga memberikan teman Nabi Harun alaihissalam yang menemani Nabi Musa, yang Allah perintahkan kelak untuk berdakwah kepada Fir'aun begitu. Kenapa harus ada teman? Karena Nabi Musa bicaranya tidak begitu lancar, ya, sehingga memerlukan teman yang bisa menyampaikan seluruh apa yang Allah perintahkan dengan lebih jelas, lebih jentre begitu. Allah anugerahkan tongkat kenabian yang akan menjadi wasilah. Allah memberikan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ujung-ujungnya kemudian Allah anugerahkan kemenangan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap bala tentara Fir'aun, dan Fir'aun sendiri kemudian Allah tenggelamkan di Lautan Merah. Ketika kita senantiasa menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah menjadi wasilah kita untuk semakin dekat dengan Allah, karena Allah sangat senang begitu. Kan mohon pada Allah itu beda dengan mohon kepada sesama, Pak Bu. Kalau kita minta tolong ke orang, sebaik apapun orang, mungkin ketika diminta satu kali tersenyum, dua kali masih bisa masem begitu, tiga kali, empat kali itu raut mukanya udah beda, jawabannya sudah lain begitu. Ketika kita memohon kepada sesama, kepada manusia begitu. Tetapi kepada Allah semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita memohon, dan disitulah justru Allah semakin senang kepada kita. Disitulah justru kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu Allah abadikan satu kisah seorang hamba Allah yang beriman, Siti Asiyah binti Mujahim, yang berdoa kepada Allah saat dia disiksa oleh Fir'aun karena ketahuan masuk Islam, ketahuan masuk agamanya Nabi Musa alaihissalam. Allah abadikan di dalam surah At-Tahrim ayat 11, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku di sisimu rumah di surga. Sebelumnya saya menyangka bahwa apa yang diminta oleh Siti Asiyah ini adalah rumah di surga. Tapi ketika mendapatkan penjelasan dari seorang ulama terkait dengan tafsir ayat ini, yang diminta oleh Siti Asiyah binti Mujahim ini bukan rumah di surga, bukan rumah di surganya begitu, tetapi adalah indahnya, tetapi di sisi muknya. Karena insya Allah orang-orang yang beriman, kalau dia rajin menjalankan sholat sunnah, insya Allah mendapatkan surga, mendapatkan rumah di surga. Kan ada hadis 12 rakaat sunnah itu sama dengan satu rumah di surga. Insya Allah kan kita lebih dari 12 rakaat. Tetapi kalau indahnya di sisimu, itu bermakna kan kita dapat satu rumah di surga, tapi dekat dengan Allah. Kapan kita mau berjumpa dengan Allah, kita bisa gitu. Dan kita pahami sebagaimana penjelasan para ulama kepada kita, bahwa nikmat yang tertinggi di surga itu bukan makanan minumannya, bidadarinya dan seterusnya, tetapi adalah perjumpaannya orang-orang beriman di surga itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dari dua permohonan ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah, pelajarannya adalah bagaimana senantiasa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampaikan seluruh hajat-hajat kita dari A sampai Z itu kepada Allah. Curhat itu kepada Allah. Jangan curhat di Facebook begitu ya. Lebay. Karena yang lihat kan manusia juga. Dan mereka tidak melakukan dan tidak bisa memenuhi, tidak bisa menolong kita begitu. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Maka sampaikanlah seluruh permohonan ini, seluruh hajat ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, dekatilah Allah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hajat-hajat kita. Termasuk juga adalah dalam saat kondisi-kondisi yang tidak menentu seperti ini gitu. Yuk kita bareng-bareng memohon kepada Allah agar Allah mengangkat COVID-19 ini dari permukaan bumi ini. Allah anugerahkan kepada kita para pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah begitu. Itu kan seluruh hajat yang saat ini kita sangat dambakan, sangat harapkan begitu. Dan tidak ada satu harapan seorang hamba dengan sepenuh-penuh harap kemudian dia mengadu kepada Allah kecuali Allah dengar gitu. Dan pasti Allah kabulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Rajab, mendekatlah kepada Allah adalah dengan kelemahan-kelemahan kita. Jadi maknanya adalah kita menyadari bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan dan seterusnya. Kecuali memang Allah berikan daya, berikan kita kekuatan. Maka justru dihadapkan pada seluruh kelemahan-kelemahan ini adalah menjadi pintu bagi kita untuk terus ya mendekat kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan, agar Allah kemudian memberikan kita solusi saat dihadapkan pada seluruh apa-apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita, atau saat kita berhadapan dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Karena kita tidak berdaya, maka tentu kita adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadikan diri kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam saat berada di atas manjanik ketapel raksasa begitu, alat untuk melemparkan satu benda yang besar, itu kan didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan bantuanku? Nabi Ibrahim menjawab, lah, tidak. Tapi terhadap bantuan Allah aku sangat perlu. Nabi Ibrahim dihadapkan pada satu ujian di mana dia tidak bisa mengelak, tidak berdaya sama sekali begitu. Dan tentu setiap orang ketika dihadapkan pada ujian-ujian kehidupan, dia ingin keluar dari ujian itu, dia ingin selamat begitu. Dia ingin tampil menjadi pemenang sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ingin selamat begitu. Dan di hadapannya api sudah sangat begitu besar, menggejolak, yang siap membakar dirinya begitu. Dia dilempar masuk api panas, ya logikanya kan mati begitu. Tapi Nabi Ibrahim memiliki satu kekuatan, insya Allah sebagaimana juga kita memiliki satu kekuatan keimanan bahwa Allah di atas segalanya.
Kita lemah betul, tapi ketika mendekat kepada Allah dengan seluruh kelemahan-kelemahan itu, maka Allah akan memberikan kekuatan, karena Allah sang pemilik kekuatan itu sendiri. Maka saat Nabi Ibrahim menyadari akan kelemahannya dan dia berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah adalah pelindung, hanya Allah yang akan mampu memberikan pertolongan terhadap dirinya. Maka dia sampaikan kepada Allah di atas kesadaran bahwa dia tidak berdaya, dia tidak mampu melakukan apapun begitu, kecuali memang Allah memberikan kekuatan pada dirinya. Maka kita temukan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim adalah selamat. Walaupun dibakar, terasa dingin oleh Nabi Ibrahim, karena Allah yang perintahkan. Api yang makhluknya Allah itu, yang logikanya panas begitu, sunnahnya panas, tapi kata Allah dingin, dingin. Pantas wae taman Nabi, Ustaz. Misalkan kalau ada orang yang kemudian mengatakan demikian. Tapi jangan lupa, di masa Khalifah Abu Bakar yang menggantikan baginda Rasulullah SAW yang beberapa saat lalu wafat, ada orang Al-Aswad Al-Uns mengaku sebagai seorang nabi, dan ada seorang saleh Abdullah bin Suwaid yang memiliki gelar Abu Muslim Al-Khawlani, itu pernah bertemu dengannya. Dan kemudian dikatakan padanya, apakah engkau mengimani Muhammad sebagai utusan Allah? Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, ya, aku beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Apakah engkau mengakui bahwa aku sebagai Nabi? Abu Muslim mengatakan, telingaku tersumbat sehingga aku tidak mendengar kata-katamu. Yang kemudian ini dilakukan berulang-ulang dan jawabannya itu juga begitu, sehingga membuat Al-Aswad Al-Unsi marah, berujung pada penyiksaan. Penyiksaannya adalah sebagaimana yang Namrud lakukan terhadap Nabi Ibrahim. Abu Muslim Al-Khawlani ini dibakar gitu. Abu Muslim Al-Khawlani, ya, seorang yang saleh, seseorang yang taat begitu, yang sangat menjadi di bawah dirinya adalah lemah, tidak berdaya, pasrah begitu. Tapi di balik kepasrahan itu, dia melakukan hal yang terbaik. Apa yang dia lakukan yang terbaik? Di atas keadaan kelemahan itu, dia juga bermunajat kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah selamatkan. Dari bara api yang menyala-nyala. Dan didengar oleh Umar bin Khattab, kemudian digandeng oleh Umar bin Khattab dan dibawa kepada Abu Bakar, yang kemudian dikatakan Allah mengkaruniai karamah kepada Abdullah bin Suwaid atau Abu Muslim Al-Khawlani sebagaimana karamah yang Allah berikan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita berada pada penyadaran bahwa kita ini tidak berdaya, lemah begitu,
dan kita meyakini bahwa Allah yang memiliki berbagai macam kekuatan dan akan mampu mengeluarkan kita dari berbagai macam persoalan kehidupan, maka kita akan menemukan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh lebih dari itu, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah senang dengan apa yang kita lakukan ketika itu yang memang dilakukan. Nabi Yunus alaihissalam berpuluh-puluh tahun berdakwah ke kaumnya, tidak mendapatkan respon positif, sehingga secara manusiawi Nabi Yunus marah, jengkel, yang berujung kepada ditinggalkannya kaumnya gitu. Tetapi itu juga berujung pada pelajaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dia naik kapal, dihempas gelombang, yang nahkoda kemudian menginstruksikan ada satu orang yang harus dilempar ke laut, diundi. Berkali-kali yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam, sehingga terpaksa Nabi Yunus terjun ke laut, dimakan oleh ikan yang besar. Menurut tafsiran yang lain, ikan yang memakan Nabi Yunus dimakan lagi oleh ikan yang lebih besar, dibawa ke dasar samudra. Tidak berdaya. Tetapi saat tersadarkan tidak berdayanya, saat tersadarkan pada kehilapan dan kealfaannya, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sang pemilik seluruh kekuatan. Maka di atas kelemahan-kelemahan itu dia mendekat kepada Allah dengan memperbanyak doanya. Di antaranya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus itu saja yang dibaca menjadi wirid beliau di dalam perut ikan, yang kemudian didengar oleh Allah, yang melahirkan ikan ini naik lagi ke atas samudra, ke permukaan, memuntahkan ikan yang menelan Nabi Yunus, ikan yang menelan Nabi Yunus kemudian memuntahkan lagi Nabi Yunus. Singkat kisah, Nabi Yunus kembali lagi ke kaumnya. Tapi apa yang didapat? Ternyata kaumnya ini adalah sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 100.000 orang kaum Nabi Nuh ini beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Nuh, dan siap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir, kapan para pengikut Nabi Nuh, umat Nabi Nuh beriman kepada Allah? Mereka mengatakan, para ahli tafsir, ini adalah saat ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, menyampaikan wirid-wiridnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat beliau berada di dalam perut ikan, di mana doa yang dipanjatkannya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga ini juga harus menjadi wirid kita, dan memang diamalkan oleh orang-orang yang saleh hingga hari ini. Saat ketika setiap kita dihadapkan pada persoalan sulit sampai belang poek begitu, itu kumaha deui begitu, agar kita mampu menyelesaikan persoalan baik pekerjaan, ujian kehidupan dan seterusnya, maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin adalah menjadi kalimat yang pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita mengangkat nama Allah la ilaha illa anta subhanak, tapi di sisi lain kemudian kita merendahkan diri dengan serendah-rendahnya dengan mengatakan inni kuntu minaz zalimin. Karena memang kita tidak berdaya, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki tenaga untuk melakukan satu hal saja. Enggak, kecuali Allah berikan kekuatan. Kita mampu hadir, duduk begitu di sini, itu karena memang kita diberikan daya dan kekuatan Allah kepada kita. Maka doa kalau kita keluar rumah itu kan satu pernyataan akan ketidakberdayaan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Teu daya, teu upaya begitu, kecuali memang Allah berikan daya dan upaya. Jadi mendekatlah kepada Allah dengan segala kelemahan-kelemahan kita.
maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah akan berada di jalan yang Allah ridhai insya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah mendekatlah kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Maknanya adalah dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa yang padanya dijamin surga itu bukan orang yang tidak memiliki kehilapan dan kealpaan serta kesalahan. Di dalam ayat 135 dari surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubi. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah diantaranya adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji dan mendolimi diri sendiri, segera dia mengingat Allah dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kehilapan, dia memohon ampun kepada Allah. Ketika dia melakukan dosa, dia mohon ampun kepada Allah. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar dengan satu keyakinan Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan taubat yang dilakukan oleh seseorang, istighfar seseorang yang dengan penuh kenyadaran bahwa dosa-dosanya hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian menjadikan Allah senang kepada kita. Kan di antara ciri orang yang sombong, yang riang, itulah orang yang tidak pernah memohon kepada Allah. Orang yang tidak pernah istighfar kepada Allah. Di Riyadhus Shalihin di dalam bab taubat, Imam Nawawi menyampaikan satu hadis yang panjang terkait dengan seseorang yang pernah membunuh 100 orang. Awalnya 99 orang. Stuck di situ, ada hidayah ingin bertaubat begitu. Bertanya tapi mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan begitu. Dia menyampaikan, ya kasarnya, saya ingin bertaubat. Saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira taubat saya diterima enggak? Cuma jawabannya kan, wah moal diterima. Mana yang menghabiskan neraka, globating dosana begitu ya. Sampai kan kesel, dihantam lagi jadi jejak 100 begitu. Tapi dia tidak lemah, tetap bersemangat untuk bertaubat kepada Allah. Bertanya lagi, mendapatkan jawaban, sebesar apapun dosa engkau, Allah adalah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah adalah mengampuni dosa-dosa kita itu, dosa siapapun di antara hamba, jami'a, semuanya. Dengan satu syarat, la tusyrik billahi syai'a. Asal jangan syirik saja kepada Allah. Dosa sebesar apapun Allah ampuni. Maka orang yang sudah membunuh 100 orang ini kan mendapatkan nasihat, tapi syaratnya kamu harus hijrah, kamu harus pindah gitu. Dalam perjalanan hijrahnya nih dia meninggal. Dan insya Allah kita tahu ujungnya dia diampuni dosanya, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dapat di hadis ada seorang wanita punten pejinah lah gitu. Jinah itu kan dosa besar. Dan di ujung usianya dia melakukan satu kebaikan dengan memberi minum, anjing. Dan dengan kebaikan ini
justru membuka pintu hidayah baginya, yang kemudian bertaubat, dan Rasulullah mengatakan dosanya diampuni dan dia insya Allah masuk surga. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah atas segenap kehilapan dan kealpaan kita adalah menjadi jalan bagi kita untuk lebih mendekat kepada dan meraih maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi bahwa orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 135 adalah orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan keji, mendolimi diri sendiri, dia segera mengingat Allah gitu. Dan kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan satu keyakinan tidak ada lagi pihak zat yang bisa mengampuni dosa-dosanya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Dan bagi seorang yang beriman, di antara makna bertaubat kepada Allah tentu kan bukan hanya sekedar istighfar, tapi memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang padanya menjadi penutup, penghapus. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud sampaikan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Setiap hasanah yudhibna sayyi'at itu otomatis menjadi penghapus dosa. Maka kita sering mendengar khatib mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti setiap kekeliruan itu, setiap kesalahan itu dengan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu otomatis akan menghapus kesalahan. Maka memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, itu juga bermakna memperbanyak amal-amal soleh kita, memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Yang kebaikan-kebaikan ini sekali lagi adalah otomatis akan mengampuni, akan menjadi sebab asbab tertutupnya, terhapusnya dosa-dosa kita. Maka lakukan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Dan saya sering sampaikan, di antara kebaikan yang bisa mendatangkan keutamaan itu, selain kita memperbanyak amal-amal jariyah, adalah tilawatul Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi amsur amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfin wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Yang satu kebaikan ini Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, tapi dikali 10 menjadi 30 kebaikan, 30 terampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sehari sujud saja, Masya Allah, Subhanallah, banyak sekali dosa-dosa kita yang terampuni. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat-hajat kita. Mari kita mendekat kepada Allah dengan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita mendekat kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Tentu dengan memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak istighfar kepada Allah, yang kemudian insya Allah membuat Allah meridhai kita, merahmati kita. Dan mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang saleh, kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa mendekat kepadanya, dan kita mendapatkan keutamaan berupa husnul khatimah saat kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilapan dan kelupaan kita semua. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.